Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada henti-hentinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah berupaya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, membimbing umat manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit serta penawarnya, masih terkait dengan dampak-dampak buruk hukuman yang akan diperoleh oleh pelaku-pelaku dosa dan maksiat di dunia. Sebagaimana yang sering kita katakan bahwa al-jaza min jinsil amal, balasan yang didapat oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia perbuat. Sebagaimana seseorang ketika dia berbuat maksiat, dia berani melanggar aturan-aturan Allah, dia melawan Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula lah dampak buruk yang akan dia terima. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa min uqubatiha annaha tujarri'u 'ala al-'abdi ma lam yakun yajtari'u 'alaihi min asnafil makhluqat. Di antara hukuman lainnya adalah di mana perbuatan dosa dan maksiat tadi akan menjadikan makhluk-makhluk berani atas dirinya.
menjadikan makhluk akan melawan dirinya, berani menentang dirinya, tidak tunduk. Di mana syaitan pun akan semakin berani untuk mengganggu mereka ketika mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada pembahasan terdahulu, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah memberikan satu perumpamaan bahwa fa inna dhi'ba yajtari'u 'ala syatil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu akan memangsa kambing ataupun domba yang jauh dari kelompoknya, yang terpisah dari rombongannya, yang jauh dari pengembalanya. Maka kata beliau, syaitan akan semakin leluasa dan semakin berani terhadap orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitan akan senantiasa menyakiti dirinya, menyakiti diri manusia ini dengan banyak cara. Bisa jadi dengan syaitan tersebut atau jin tersebut masuk ke dalam dirinya dan memberikan gangguan-gangguan, apakah itu gangguan akal ataupun yang lainnya. Begitu pula wal waswasah. Di antara bentuk gangguan lainnya bisa jadi pelakunya akan senantiasa mengalami perasaan was-was. Dalam ibadah seringkali merasa lupa atau merasa jangan-jangan apa yang dia lakukan itu belum sempurna. Ketika dia berwudu, ketika dia hendak melaksanakan salat, senantiasa diganggu dengan perasaan was-was. Dalam kesehariannya, di dalam muamalahnya, senantiasa diganggu dengan perasaan was-was. Apakah dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ini perasaan was-was. Atau takhwif, membuat dia selalu gelisah, selalu ketakutan. Dimanapun berada selalu merasa takut, tidak merasa aman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebaliknya, tentang orang-orang yang beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka itu dengan kezaliman, dengan kesyirikan kepada Allah. Karena kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman
berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Mereka yang beriman kepada Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan begitu pula mereka akan senantiasa diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di antara gangguan syaitan lainnya, wa insa'ihima maslahatuhu fi dzikrih, syaitan akan membuat dia lupa terhadap hal-hal yang sebenarnya mendatangkan maslahat, kebaikan bagi dirinya. Jadi syaitan akan buat dia lupa sehingga tidak melakukan sesuatu yang justru mendatangkan maslahat bagi dirinya. Wa madaratihi fi nisyani, begitu pula syaitan akan buat dia melakukan sesuatu yang justru mendatangkan madarat untuk dirinya. Ini di antara hal yang diperoleh oleh mereka yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Syaitan akan semakin berani terhadap dirinya, sehingga pada akhirnya syaitan akan semakin berani mengganggu dirinya hingga mencampakkan dirinya ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya syaitan akan semakin berani mengganggu seorang hamba, begitu pula halnya terkait dengan makhluk-makhluk lainnya, makhluk yang kasat mata, makhluk yang ada di sekitar kita pun juga akan memberikan perlakuan yang sama. Mereka akan semakin berani untuk menentang, tidak mentaati, atau mungkin berkata-kata dengan nada yang tinggi, tidak ada hormat, tidak ada sopan santunnya. Ini juga akan dialami oleh mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa yajtari'u alaihi syayatinul ins, sebagaimana syaitan dari kalangan jin, begitu pula halnya dengan syaitan dari kalangan manusia juga akan semakin berani melakukan segala sesuatu yang dapat mereka lakukan min adzahu fi ghaibatihi wa hudurihi, dengan melakukan gangguan-gangguan baik ketika dia tidak ada atau ketika dia ada. Rumahnya kemalingan ketika dia tidak ada di rumah, atau ketika dia ada di rumah, rumahnya kemalingan, atau wa yajtari'u alaihi ahluhu wa khadamuhu wa auladuhu. Ini mungkin sering kita rasakan, keluarga yang membangkang, yang tidak patuh, yang tidak taat, anak yang selalu
tidak mau mendengar perkataan orang tuanya, pembantu ataupun pelayan yang berbuat sesuka hatinya, tetangga yang buruk yang senantiasa mengganggu tetangganya baik dengan perkataan ataupun perbuatan yang selalu membuat permasalahan. Begitu pula hewan yang ada di sekitarnya atau kendaraan yang dia miliki. Ini bisa jadi adalah akibat dari perbuatan dosa dan maksiat. Ketika tidak ada lagi ketenangan di dalam sebuah keluarga, tidak ada lagi keharmonisan di dalam sebuah keluarga, bisa jadi itu adalah merupakan akibat dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Karena itulah sebahagian di antara atau para ulama dahulunya mereka mengatakan, inni la'asillah, sungguh aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arifu dzalika fi khuluq imra'ati wa dabbati, dan aku mengetahui hal tersebut, aku mengetahui bahwa aku telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika aku menemui pengaruh buruknya di dalam akhlak istriku dan begitu pula hewan kendaraan yang aku tunggangi. Begitu pula kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kadzalika tajtari'u 'alaihi nafsuhu fatata'assadu 'alaihi wa tastas'ibu 'alaihi falau aradaha li khairin lam tutawi'hu wa lam tanqad lahu wa tasuquhu ila ma fihi halakuhu sya'a am aba. Sebagaimana tadi mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya akan semakin berani menentang dirinya, begitu pula halnya dengan dirinya sendiri. Jiwanya sendiri juga akan melawan dirinya. Jiwanya tidak akan tunduk terhadap apa yang hendak dia inginkan. Ketika dia hendak melakukan suatu kebaikan, maka didapati ada penolakan dari dalam dirinya. Lihatlah ikhwatul iman azani Allahu iyyakum, betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka berkeinginan untuk bangun di malam hari untuk melakukan qiyamul lail, namun ketika terbangun ada penolakan dari dalam jiwanya sehingga tidak melakukan sesuatu yang baik yang hendak dia lakukan. Ketika hendak melaksanakan salat fardu, ada rasa malas untuk melakukannya. Kalaupun mendatangi salat, maka datang secara bermalas-malasan. Seperti halnya kondisi orang-orang munafik, la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Orang-orang munafik mereka tidaklah mendatangi salat berjamaah kecuali bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka melakukan salat semata-mata hanya untuk dilihat. Nah, ini juga di antara dampak buruk lainnya. Jiwanya akan memberontak, tidak tunduk kepada dirinya, justru akan menggiringnya kepada kehancuran.
akan menggiring dirinya kepada segala sesuatu yang menghancurkan dirinya, yang menyebabkan kehancuran untuk dirinya dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Wa dzalika li'anna at-ta'ata hisnur rabbi tabaraka wa ta'ala alladhi man dakhalahu kana minal aminin. فإذا فارق الحصن اجترى عليه قطاع الطريق وغيرهم." Yang demikian adalah karena sesungguhnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan benteng yang sangat kokoh. Siapa yang masuk ke dalamnya maka dia akan mendapatkan perlindungan. Siapa yang meninggalkannya maka dia akan dihadang oleh orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada dirinya. Dan ini juga telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bagaimana iblis menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan senantiasa mengganggu umat manusia. Didatangi dari depan, dari belakang, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Didatangi dari depan, dari belakang, dari sisi kanan, dari sisi kiri, hingga banyak di antara mereka yang tidak bersyukur kepada Allah SWT. Namun bagaimanapun upaya yang dilakukan oleh iblis mengatakan kepada Allah bahwa ada di antara mereka yang tidak dapat diganggu, tidak dapat dipengaruhi. Iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan diganggu, tidak akan mendapatkan gangguan. Ini menunjukkan bahwa ketaatan adalah merupakan benteng yang kokoh, benteng yang kuat, yang dengannya seorang hamba membentengi dirinya, menjaga dirinya dari segala sesuatu yang dapat membinasakan dia. Wa ala hasabi ijtira'ihi ala ma'asi la yakunu ijtira'u hadhihi al-afat wan nufus alaihi. Dan seberapa besar kadar keberanian dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itu pula lah akibat yang akan dia rasakan. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa laysa syai'un yaruddu an, dan ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat maksiat tersebut, maka tidak akan ada sesuatu yang menyingkirkan gangguan-gangguan tersebut dari dirinya. Fa inna dzikrallah wa ta'atah, karena sesungguhnya berzikir kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, begitu pula menunjukkan orang-orang yang bodoh, wal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, ini semuanya adalah wiqayatun taruddu 'anil 'abdi bimanzilatil quwwah allati taruddul marad wa tuqawimuh.
Ini kedudukannya sama halnya dengan kekuatan yang dapat menolak segala macam bentuk penyakit yang masuk ke dalam diri manusia. Begitu pula halnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menolak segala sesuatu yang mengganggu manusia, yang menjerumuskan seseorang kepada kebinasaan, ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa min uqubatiha annaha takhunu al-'abda ahwaja ma yakunu ila nafsihi. Fa inna kulla ahadin muhtajun ila ma'rifati ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu fi ma'ashihi wa ma'adihi, wa a'lamun nas a'rafuhum bidzalika 'ala at-tafsil wa aqwahum akyasuhum man qawiya 'ala nafsihi wa iradatihi fasta'malaha fima yanfa'uhu wa kaffaha 'amma yadurruhu. Ini diantara dampak buruk lainnya, hukuman lainnya yang didapatkan, diperoleh oleh mereka yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana perbuatan maksiat tersebut annaha takhunu al-'abda ahwaja ma yakunu ila nafsihi, akan membuat seorang hamba bergantung kepada dirinya. Membuat seorang hamba tidak lagi mengetahui apa yang mendatangkan manfaat dan apa yang menyebabkan madarat. Padahal setiap manusia sangat penting untuk mengetahui segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mana yang justru mengakibatkan madarat dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhiratnya. Dan itu tidaklah didapatkan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Allah akan tunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Allah akan tunjukkan mana yang mendatangkan manfaat dan mana yang justru akan mengakibatkan madarat. Dan perbuatan maksiat justru akan melemahkan ini, membuat seorang hamba semakin tidak mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang justru mengakibatkan madarat bagi dirinya. Dan orang yang paling beruntung adalah mereka yang man kana 'arifan bi asbabis sa'adati wasyaqawah. Siapa yang paling mengenal sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan dan apa-apa saja yang justru akan mengakibatkan kesengsaraan bagi seorang di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat. Fa idza waqa'a fi makruh wahtaja ila at-takhallus min khanahu qalbuhu wa nafsuhu wa jawarihuhu wa kana bimanzilati rajulin ma'ahu sayfun qad ghashiyahu al-jarabu wa lazima qirabah.
Jadi ibaratnya kata beliau, orang yang berbuat maksiat, dia dikhianati oleh dirinya sendiri, sehingga tidak lagi dia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ini perumpamaannya seperti orang yang memiliki sebuah pedang yang ketika dia membutuhkan pedang tersebut justru berkhianat untuk dirinya. Karena apa? Karena ternyata pedangnya sudah karatan dan sudah menyatu dengan sarungnya, sehingga ketika dia hendak mencabutnya, dia tidak lagi bisa mencabutnya. Begitu pula halnya dengan mereka yang melakukan perbuatan maksiat. Ketika dia hendak melepaskan dirinya, dia tidak lagi mampu melepaskan dirinya. Dia tidak lagi dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mendatangkan kebahagiaan, mana yang justru mengakibatkan kesengsaraan. Karena hatinya sudah tertutup, sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diselimuti oleh noktah-noktah hitam, sehingga tidak lagi dapat, fala ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara. Tidak lagi dia dapat mengetahui mana yang ma'ruf dan tidak lagi dia dapat mengingkari mana yang mungkar. Karena kata beliau, kadzalikal qalb yasda'u bidzunubi wa yajrab wa yasiru مثخنا بالمرض فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه شيئا. Sebagaimana pedang tadi, ketika dia berkarat tidak lagi dapat dimanfaatkan, begitu pula halnya hati manusia. Hati itu juga dapat berkarat. Hati itu berkarat akibat perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berkarat, maka dia akan sakit. Ketika seorang hamba membutuhkan hatinya untuk melawan musuh, untuk melawan syaitan, untuk melawan hawa nafsunya, dia tidak lagi mendapatkan hatinya dapat dipergunakan untuk melawan musuh-musuh tersebut, karena hatinya sudah berkarat. Ini adalah merupakan dampak yang sangat berbahaya. Karena ketika hati manusia itu mati, maka tidak ada lagi kebaikan yang diharapkan dari dirinya. Karena ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu ibaratnya binatang, bahkan justru lebih buruk lagi daripada binatang. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Wal maqsud anna al-'abda idza waqa'a fi shiddah aw kurbatin aw baliyatin khanahu qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu amma huwa anfa'u syai'in lahu. Jadi di sini kata beliau, maksud yang hendak disampaikan bahwa sesungguhnya manusia itu sangat butuh kepada segala sesuatu yang dapat membimbing dirinya, yang dapat menunjukkan mana yang bermanfaat, mana yang justru mengakibatkan madarat, keburukan bagi dirinya, dan itu tidak akan dia dapatkan karena jiwanya itu telah berkhianat, telah mengkhianati dirinya, tidak lagi menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Karena kenapa? Karena alatnya sudah rusak, karena hatinya sudah rusak akibat dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Fala yanjadibu qalbuhu litawakkul 'ala Allah.
sehingga hatinya tidak lagi tertarik untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi tertarik untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi tertarik untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula lisannya tidak akan lagi mau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sekiranya dia berzikir kepada Allah, namun zikir tersebut hanya sebatas di lisan saja, tidak masuk sama sekali ke dalam hatinya. Dan ini mungkin kita rasakan dari sekian banyak zikir-zikir yang kita baca, atau dalam bacaan-bacaan salat yang kita senantiasa baca, banyak yang kita tidak ada memberikan pengaruh apa-apa di dalam hati kita, tidak membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seringkali mungkin kita merasa kita membaca sesuatu, namun ketika kita ingat lagi apa yang kita baca, kita tidak tahu apa yang sudah kita baca. Jadi ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, tidak ada hal yang justru mendatangkan manfaat bagi kita semuanya kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika sekiranya kalian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dengan itu kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Mungkin fikiran manusia sudah tidak dapat lagi melihat apa yang menjadi jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Tapi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar bagi dirinya. Allah akan berikan kemudahan dari setiap kesulitan yang dia alami. Allah akan berikan keringanan dari setiap beban yang menghimpit dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Jadi di sini muallif rahimahullahu taala mengatakan bahwa tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba kecuali apabila dia mengetahui apa yang mendatangkan manfaat untuk dirinya. Dan tidak ada yang menghalangi itu semuanya melainkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Ad-Da'wa Wad-Dawa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mimman yastami'ul qaula fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.